Halo Capricorn, semoga sehat-sehat ya. Sekarang lagi hujan deras ya di luar. Jadi buat teman-teman yang masih beraktivitas, berhati-hati. Bagi yang di jalan ya, berteduh dulu atau kalau sedang berkendara hati-hati ya, karena meskipun ada wiper tapi biasanya penglihatan itu kurang jelas ya. Dan juga jalanan licin. Oke, sekarang aku mau tarot reading untuk Sun, Moon, Rising, Venus in Capricorn. Ada apa di bulan Juni? Seperti biasa, ini akan menarik banyak energi. Silakan bagi yang resonate, sebagian resonate. Kita lihat ya. Ada apa di bulan Juni untuk Capricorn? Semoga suara aku terdengar ya dengan jelas. Nggak apa-apa ya backsoundnya suara hujan, jadi agak-agak gimana gitu, syahdu dan romantis mungkin bagi sebagian. Ada apa di bulan Juni untuk Capricorn? The Hangman, The Magician, Cat Magic, oke, aku ambil yang ini. The Lovers, wow, Major Arcana ketiganya. Capricorn. Oke, jadi yang langsung terlihat adalah sebuah perubahan besar yang menguntungkan untuk kamu ya, atau positif. Karena aku melihat di sini setelah beberapa waktu gitu ya, atau bulan kemarin itu kamu seperti ada yang kurang jelas, ada sesuatu yang ngambang, atau kamu juga seperti pusing tujuh keliling, dan banyak hal yang membuat kamu itu bisa jadi stuck atau juga terhambat gitu ya, lambat gitu ya prosesnya, apakah di pekerjaan, di usaha ya, bisnis, di percintaan, di lingkungan, pertemanan, keluarga. Ada hal-hal yang membuat kamu itu seperti tidak nyaman, atau mungkin kamu itu seperti sedang ya istilahnya tuh kurang bisa nyambung atau kurang bisa masuk ke lingkungan kamu gitu ya. Ada problem yang tadinya mungkin dekat, kemudian akhirnya merenggang, atau kamu juga seperti digantung gitu ya. Kalau status, apakah di kantor, status kontrak kamu itu belum jelas gitu, apa diperpanjang atau bagaimana, diangkat atau bagaimana. Nah, yang aku lihat sih di bulan Juni ini semua itu akan berangsur-angsur berubah. Yang langsung terlihat adalah suatu perubahan yang membawa hal-hal menggembirakan gitu ya. Artinya ini positif untuk kamu. Dan perubahan itu bisa jadi karena usaha kamu sendiri gitu ya. Karena kemampuan kamu yang mungkin selama ini tidak kamu sadari, atau sekian lama gitu ya kamu merasa tergantung, atau juga kamu itu seperti stuck gitu ya, terhambat, tergantung pada orang lain, atau juga ada orang lain yang menghambat kamu. Sebagai contoh, misalnya kamu di kantor gitu ya, status kamu gawe kontrak. Nah, belum ada kejelasan apakah kontraknya akan berakhir atau diperpanjang atau malah diangkat. Kayak gitu. Kelihatannya di bulan Juni ini akan ada berita atau kejadian yang menggembirakan ya. Amin, amin, amin. Semoga kalau memang itu terkait dengan status kamu sebagai karyawan, semoga kamu akan mendapatkan kejelasan. Dan kejelasannya itu membawa kebahagiaan buat kamu gitu ya. Atau kamu dihadapkan pada pilihan, apakah ingin memperpanjang kontrak atau diangkat sebagai pegawai tetap. Dan pilihan itu kedua-duanya bagus ya. Artinya tuh bisa kamu pilih tanpa kamu merasa jadi rugi kalau memilih salah satu gitu ya. Jadi misalkan kamu memilih tetap sebagai pegawai kontrak, itu bukan berarti kamu kehilangan
fasilitas dan juga apa yang seharusnya kamu terima gitu ya. Hanya saja statusnya yang membedakan gitu ya, kontrak dengan permanen gitu ya atau tetap. Nah, kemungkinan itu akan bisa ya kamu dapatkan di bulan Juni. Kemudian yang digantung oleh si dia, oleh si gebetan atau oleh pacar kamu gitu ya, ada hal-hal yang mungkin sedang dipospon, sedang istilahnya tuh dipeti eskan. Nah, kemungkinan di bulan Juni ini akan ada pembicaraan lagi, akan ada perubahan gitu ya, akan bisa harmonis lagi yang aku lihat. Kalau selama ini mungkin atau kemarin-kemarin gitu ya kamu sempat merenggang. Apakah itu di percintaan, di pertemanan, di pekerjaan juga sama gitu ya. Kalau sebelumnya situasinya kurang mengenakan, kemungkinan di bulan Juni ini akan berubah gitu ya. Dan kamu akan menjadi lebih nyaman. Bahkan yang aku lihat ya, kalau di percintaan kalian akan harmonis lagi atau akan menemukan orang baru yang lebih cocok dan kemungkinan itu soulmate kamu gitu ya. Bagi yang naksir juga seperti itu ya. Kalau kamu sedang naksir seseorang, kemungkinan orang itu yang tadinya cuek-cuek aja akan memberikan sinyal-sinyal positif. Dan kamu juga bisa jadi gitu ya, ketika dia sudah menyambut apa yang kamu ulurkan gitu ya, ternyata ada pilihan lain yang sama bagusnya atau bahkan lebih bagus kayak gitu. Nah, kalau di sini ya, aku melihatnya cukup positif. Bahkan sebagian dari Capricorn ini, mungkin ini turning point kamu. Jadi kalau beberapa bulan ke belakang atau tahun lalu itu kamu kurang beruntung, atau istilahnya tuh datar-datar aja, kemungkinan di bulan Juni ini akan mulai kelihatan ya peningkatan, atau ada hal-hal yang membahagiakan yang mungkin selama ini belum kamu dapatkan gitu ya. Secara pekerjaan atau usaha yang kamu lakukan itu sekarang sudah kelihatan ya perputarannya. Jadi kalau misalkan kamu itu sedang merintis sesuatu atau kamu sedang mengerjakan sesuatu, kelihatannya di bulan ini apa yang kamu usahakan itu efektif. Jadi benar-benar ya dari secara bagaimana kamu mengerjakannya dan juga hasilnya itu sangat bagus, yang aku lihat seperti itu. Dan itu akan membuka peluang-peluang baru yang aku rasakan seperti itu. Jadi kalau kamu itu sedang membuka suatu usaha, kamu akan bisa merambah ke usaha-usaha berikutnya, kayak gitu. Jadi kalau di usaha gitu ya atau pekerjaan, apa yang kamu lakukan di bulan Juni ini kelihatannya itu akan berjalan dengan lancar. Jadi misalnya nih ya, kamu sedang merintis suatu usaha atau memang usaha kamu itu beberapa waktu ini mandek. Di bulan Juni ini kelihatannya apa yang kamu lakukan ternyata itu bisa menyebabkan perputarannya berjalan kembali gitu ya. Jadi roda ekonomi di kamu itu berputar lagi dan kelihatannya itu akan membuka peluang-peluang lainnya. Apakah kamu itu akan bisa memperluas ya daerah kamu berbisnis, atau kamu juga bisa menambah keuntungan, atau kamu bisa membuka usaha baru. Jadi seperti ada cabang-cabang atau intinya tuh akan ada peluang-peluang dan kesempatan serta perkembangan yang cukup bagus gitu. Dan semua ini adalah berkat dari, selain dari anugerah Tuhan gitu ya, ini dari kemampuan kamu gitu ya. Tanpa kamu sadari, apa yang sudah kamu lakukan sebelumnya itu akan bisa terwujud gitu ya. Jadi tidak sia-sia usaha yang kamu lakukan beberapa bulan ini. Mungkin kemarin-kemarin itu ada kendala di timing atau juga prasarana dan apapun gitu ya, kendala-kendala lainnya. Di bulan ini aku melihat akan ada sesuatu yang membuat segalanya itu lancar. Kamu itu kayak gampang aja gitu ya, kayak smooth aja gitu ya dalam melakukan tugas-tugas kamu ataupun aktivitas gitu ya. Di luar pekerjaan juga sama ya. Jadi tadi aku sebutkan aktivitas, artinya apapun yang kamu lakukan itu seperti diberi jalan. Di percintaan, di lingkungan pertemanan gitu ya. Ini bagus.
Jadi jangan sia-siakan kesempatan di bulan Juni ini. Kerahkan gitu ya energi kamu untuk hal-hal yang positif, karena sepertinya semesta juga mendukung dan kamu juga seperti mendapatkan energi yang positif. Kamu itu seperti mendapatkan kekuatan untuk bisa memutar gitu ya, atau mengubah dari yang sebelumnya kurang beruntung menjadi beruntung. Dan aku juga melihat ya, bagi kamu yang terpanggil untuk melanjutkan pendidikan atau juga seperti ingin menambah wawasan gitu ya, menambah ilmu, bulan Juni ini adalah bulan yang tepat buat kamu menambah apapun gitu ya, keterampilan, ilmu, hobi, semuanya bisa dilakukan gitu ya. Jadi sebaiknya kamu luangkan waktu untuk bisa ambil kursus atau pelatihan atau sekedar seminar gitu ya, ikut seminar online, atau istilahnya tuh apa yang bisa menambah keterampilan maupun wawasan kamu, kayak gitu. Dan gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya ya, karena di bulan Juni ini aku lihat ini kesempatan yang diberikan oleh Tuhan. Semesta mendukung. Jangan sampai kamu melewatkan kesempatan bulan Juni ini, karena jarang-jarang ya, yang aku lihat kalau kesempatan yang datang itu adalah kesempatan yang jarang didapatkan. Kemudian di percintaan lagi ya, karena di sini ada The Lovers. Ya, bagi kamu yang kemarin-kemarin itu kecil hati ya, skeptis gitu ya, melihat kok sepertinya kehidupan percintaan orang lain itu lebih beruntung. Aku kapan ya? Nah, bulan Juni ini bisa jadi kamu akan mendapatkan sinyal-sinyal atau bahkan sudah mendapatkan orangnya gitu ya. Banyak-banyak berdoa dan berusaha. Intinya energi positif itu gunakan ya, manfaatkan untuk bisa menggali juga mendapatkan hal-hal positif ya buat diri kamu di pertengahan Juni sampai ke akhir gitu ya. Aku melihatnya kemungkinan ya bisa dibilang habis gelap terbitlah terang, atau yang ruwet-ruwet itu jadinya terurai gitu ya. Ya, aku melihat hal-hal positif ya. Aku tidak membaca adanya negatif gitu ya. Meskipun di sini ada magic, aku melihatnya di sini unsur magicnya itu magic positif gitu ya. Magic dari semesta yang mendukung hal-hal positif yang kamu lakukan. So, untuk itu ya selain kamu tadi berusaha ya dan berdoa, beramal juga gitu ya. Beramal bukan hanya materi, tapi beramal dengan simpelnya itu membantu orang lain. Ya misalkan ada orang mau menyeberang jalan gitu ya, tidak perlu yang nenek-nenek, tidak perlu yang apa gitu ya. Kalau orang itu kelihatannya agak takut, nah kamu bisa mengiringi gitu ya, ayo bareng sama saya kayak gitu. Atau kalau misalkan ada di keramaian gitu ya, kamu melihat ada sosok yang menyendiri atau lesu gitu ya, berikan senyuman. Nah, sesimpel itu aja gitu ya, nggak perlu yang sampai mengeluarkan uang atau kamu mengeluarkan tenaga sampai kehabisan tenaga tuh enggak sih ya. Aku lihat tidak seperti itu. Jadi amal yang sedikit-sedikit itu cukup membantu gitu ya. Kalau mau besar ya silakan sesuai dengan kemampuan. Dan intinya ya, Juni ini mungkin Capricorn juga bisa sedikit bersantai menjelang akhir bulan. Agak berbeda ya dengan zodiak-zodiak lainnya. Kalau yang aku lihat buat Capricorn ini, kemungkinan walaupun sibuk gitu ya, tapi sibuknya itu bukan yang sampai kamu kewalahan. Jadi kamu bisa mengambil waktu, apakah itu tadi ya untuk menambah ilmu, wawasan, atau bersantai. Yang bagus sih keduanya gitu ya, di manage, diatur, supaya ada waktu kamu menambah ilmu, ada waktu juga kamu bersantai, kayak gitu. Dan intinya kamu itu sekarang, aku melihatnya gitu ya, di bulan Juni ini banyak pola pikir atau juga sudut pandang kamu yang berkembang. Nah itu mungkin ya salah satu yang membuat kemudahan-kemudahan itu datang, keberuntungan-keberuntungan itu menghampiri kamu, karena kamu sudah melihat segala sesuatunya dengan sudut pandang yang berbeda. Dan juga kamu sudah bisa melihat dari semua sisi, yang aku lihat seperti itu ya. Mungkin itu dari pengalaman kamu ya,
dari pengalaman terburuk atau terpahit, justru di situ kamu bisa seperti menjadi lebih oke lagi gitu ya dalam menjalani hidup. Yang aku lihat kamu ini ya sebagian besar telah berhasil bertransformasi. Nah, kalau belum ya, di bulan Juni ini kelihatannya proses transformasi itu akan sempurna gitu ya. Artinya aku melihat bahwa Capricorn yang dulu itu akan berubah menjadi lebih baik gitu ya di bulan Juni ini. So, ini bagus sekali gitu ya. Aku rasa itu yang perlu aku sampaikan. Mungkin nanti untuk love reading aku akan buatkan video tersendiri gitu ya. Sekarang aku mau tarik oracle advice untuk Capricorn. Yang aku lihat bagi Capricorn yang sedang fokus akan sesuatu, kalau misalkan kamu fokus di pekerjaan contohnya atau di percintaan, itu salah satu dari itu ya. Yang mana yang kamu fokuskan itu akan berhasil. Jadi pilihlah yang mana yang prioritas gitu ya. Wildflower, ya. Nah, di sini artinya kamu itu sudah terbebas dari hal-hal yang bikin kamu pusing atau mandek itu tadi. Jadi kamu sudah bebas mengekspresikan diri kamu, memilih yang cocok untuk kamu gitu ya. Sudah tidak tergantung lagi dengan orang lain, tidak tergantung pada belas kasihan orang lain ataupun pada kontrol atau aturan dari orang lain yang toksik gitu ya. Kamu sudah bebas bisa menjalani hidup kamu dengan segala yang kamu punya gitu ya, segala kebisaan kamu, dan inilah momennya gitu ya. Jadi jangan sia-siakan, lakukan apa yang kamu inginkan selama itu positif. Semua itu sudah diberikan gitu ya untuk kamu, tinggal kamu menjalaninya sebaik-baiknya, sebaik mungkin gitu ya. Kamu tidak perlu takut, tidak perlu merasa tergantung lagi, tidak perlu merasa terhambat lagi. Oke, keren deh. Good luck ya. Selamat untuk Capricorn, sampai ketemu di reading selanjutnya. See you and take care.